Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Nabila. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentase makalah kami yang berjudul Menjelaskan Strategi Pembelajaran Terpadu pada Anak Usia Dini dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran AUD pada dosen pembimbing Ibu Azriani Sarinasution MPD. Nama saya Dwi Ananda Azira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang berjudul Pengertian Strategi Pembelajaran Terpadu. Strategi pembelajaran adalah pola umum untuk perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan mengajar yang menghubungkan beberapa mata pelajaran atau aspek belajar dalam suatu kegiatan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan terintegrasi bagi siswa. Ada beberapa manfaat dari strategi pembelajaran terpadu, yaitu 1. Untuk meningkatkan perkembangan konsep anak. 2. Memungkinkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Yang 3. Membantu guru untuk praktisi dalam mengembangkan profesionalnya dan dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda. Lalu untuk semua tingkat usia dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, strategi pembelajaran PAUD berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Strategi ini dirancang sebagai wahana pembelajaran dalam memahami permasalahan yang kompleks. Dalam kegiatan ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan menganalisis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar secara utuh. Jika diterapkan pada pembelajaran PAUD, maka strategi ini sangat tepat untuk digunakan memperkenalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi hingga walaupun proses belajar sambil bermain. Tetapi anak-anak disiapkan untuk memasuki kehidupan nyata. Hal ini penting karena pembelajaran di sekolah-sekolah masih berfokus pada kemampuan berpikir tingkat rendah berupa pengetahuan. Untuk selanjutnya ada prosedur pembelajaran berbasis proyek. Langkah selanjutnya, peserta didik di bawah bimbingan guru menyusun penjadwalan dan menentukan waktu menyelesaikan proyek masing-masing. Prosedur pembelajaran berbasis proyek tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Monitoring. 5. Menguji hasil. 6. Refleksi dan temuan baru. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek. Penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek pada anak usia dini dibagi menjadi 3 bentuk. Pembelajaran proyek total. Penerapan pembelajaran anak usia dini terdapat pada kegiatan pembelajaran tematik. Bentuk pembelajaran ini menghendaki peleburan setiap bidang studi menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran proyek parsial atau bagan. Bentuk pembelajaran ini adalah menggabungkan bidang studi yang saling berkaitan dengan bidang studi
menciptakan sebuah produk, serta memerlukan kelengkapan peralatan, fasilitas, dan bahan. Selanjutnya, peran guru dalam implementasi PJBL. Implementasi Project Based Learning atau PJBL atau pembelajaran berbasis proyek sebagai strategi pembelajaran PAUD menuntut guru untuk dapat berperan penting sebagai fasilitator, pelatih, penasehat, dan perantara agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, inovasi, dan kreativitas peserta didik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang sesuai dengan perkembangan peserta didik antara lain sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak merasa asyik. 2. Menyediakan aneka ragam sumber belajar dalam ruangan kelas. 3. Membuat lingkungan pembelajaran yang aktif. 4. Menciptakan suasana yang bebas tekanan dan ancaman. 5. Mengembangkan pembelajaran konstekstual yang dapat menumbuhkan minat dan perhatian anak. Demikianlah pembelajaran PAUD berbasis project atau Project Based Learning atau PJBL yang ada dalam implementasinya sangat menuntut perubahan peran guru dan teacher center learning ke student center learning. Guru juga dituntut untuk menguasai aneka ragam sumber belajar beserta pendayagunaannya untuk memberikan kemudahan belajar dan bermain peserta didik, terutama dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam setiap pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan, strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai model pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Salah satunya, strategi pembelajaran Project Based Learning atau PJBL adalah sebuah strategi pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Strategi ini dirancang sebagai wahana pembelajaran dalam memahami permasalahan yang kompleks dan melatih serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan investigasi dan melakukan kajian untuk menemukan pemecahan masalah. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang menuntut anak untuk aktif serta memfasilitasi anak agar lebih kreatif dalam mengembangkan gagasan dan ide yang mereka miliki sesuai dengan peran utama sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari makalah kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.